menurut kami perlu ada pendalaman lebih jauh. Tapi terhadap 4 laskar kami apresiasi bahwa itu bagian dari kerja keras Komnas HAM. Kenapa yang 2 laskar seakan-akan terjadi tembak menembak itu kan penyidikannya saya tidak tahu persis, bahwa memberikan keterangannya itu sebagian besar kemungkinan masih dari pihak kepolisian. Jadi perlu juga ada pendalaman dari saksi-saksi yang lainnya. Karena berdasarkan informasi dari kami yang didapatkan terkait dengan kejadian yang sebenarnya, bahwa yang 2 itu juga sebenarnya tidak tembak menembak, dan diketahui pula bahwa dari pengurus DPP sudah menegaskan tidak diperbolehkan siapapun dalam keadaan apapun membuka senjata api. Ini kan harus didalami apakah betul itu senjata api dari teman-teman yang 2 laskar tersebut. Yang pertama. Yang kedua, bahwa pada waktu kejadian itu kan sehari setelah kejadian itu kan tanggal 7 Desember itu kan paginya Kapolda Metro Jaya itu kan memberikan himbauan, ini loh ada 2 senjata, itu harus dites, dicek betul. Karena kan sudah diperlihatkan senjatanya itu kan seperti senjata yang sudah bagus itu loh, di rakit ulang atau dicat ulang. Nah itu juga harus dicek. Terus nanti keterkaitannya dengan selongsong peluru juga. Kan walaupun bagaimanapun pasti nanti gerak pelurunya kan bisa dicek apakah betul dikeluarkan atau sama dengan apa yang dengan senjata tersebut. Karena kalau misalnya untuk mempertahankan diri sampai membawa senjata, dan kalau misalnya pada waktu itu DPP pasti tidak akan pernah diperbolehkan karena itu sudah ketentuan organisasi. Dan terus terang aja yang untuk 2 laskar masih menjadi catatan yang sangat serius untuk kami supaya Komnas HAM bisa lebih mendalami. Karena kalau bahasnya tembak menembak kan seakan-akan terjadi kedua belah pihak. Karena setahu saya terhadap kejadian yang didapatkan dari teman-teman yang ada di lapangan pada waktu kejadian itu tidak terjadi tembak menembak. Kapolda Metro Jaya tunjukkan sama Pangdam kalau tidak salah. Itu katanya cocok kalau kata Komnas HAM, gimana Pak? Saya tidak tahu karena gini, kalau yang untuk senjata itu kan harus ahli balistik. Apakah Komnas HAM sudah mengkonfirmasi terhadap senjata tersebut, ahli balistiknya, bahwa itu benar bahwa senjata rakitan itu juga terkait dengan alat yang diperlihatkan atau dipertontonkan pada waktu tanggal 7 Desember pagi oleh pihak Polda Metro Jaya. Ini yang menurut saya perlu pendalaman lebih serius, karena kalau sampai ini menjadi bias tentunya akan merugikan teman-teman di FPI. Untuk melakukan penyelidikan, pemantauan terhadap peristiwa yang tadi kita katakan sudah menarik perhatian nasional maupun internasional itu. Dan tentu saja publik nasional maupun internasional ingin mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi terhadap 6 orang laskar FPI yang kemudian meninggal dunia. Ada berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat, bahkan seperti juga kami sampaikan sebelum ini juga ada banyak hoax yang beredar. Karena itu pada kesempatan ini setelah kami selama ini juga memberikan keterangan pers kami baik melalui yang tertulis maupun yang kami sampaikan langsung, hari ini kami menyampaikan keseluruhan dari temuan-temuan kami, dan tentu saja nanti pada akhirnya akan ada kesimpulan dan rekomendasi kami. FPI bikin ngeri istana, pakar hukum top buat polisi mati kutu. Front Persatuan Islam FPI dibentuk oleh pentolan Ormas Front Pembela Islam FPI beberapa jam setelah dibubarkan oleh pemerintahan Jokowi. FPI terlahir kembali dengan adanya mengganti nama pada Rabu, 30 Desember 2020. Namun, dengan eksistensi FPI bisa diyakini istana makin ngeri-ngeri sedap. Melihat hal itu, Kepolisian Republik Indonesia Polri tegas mengancam akan membubarkan seluruh kegiatan Front Persatuan Islam di seluruh daerah di Indonesia. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono menegaskan, ormas tersebut sudah tidak memiliki legalitas dan payung hukum. Jika tidak mendaftarkan, artinya di sini ada kewenangan dari pemerintah untuk bisa melarang dan membubarkan, tegas Rusdi. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun mengaku merasa aneh dengan sikap kepolisian yang mengancam akan membubarkan seluruh kegiatan Ormas Front Persatuan Islam.
Pernyataan tersebut disampaikan Refli Harun dalam kanal YouTube pribadinya. Ini agak aneh rasanya kalau kita belajar hukum, terutama hukum tata negara yang terkait dengan konstitusi dan hak asasi manusia, kata Refli Harun, Rabu 6 Januari. Menurut Refli, Mahkamah Konstitusi MK sudah memberi putusan bahwa Indonesia terdapat dua jenis organisasi kemasyarakatan ormas, yaitu ormas berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Bahkan, ormas yang tidak berbadan hukum itu ada dua juga. Ormas yang terdaftar di Kemendagri dengan memiliki surat keterangan terdaftar SKT, dan ormas yang tidak mendaftar atau tidak terdaftar, ungkap Refli Harun. Oleh karena itu, Refli Harun meminta aparat keamanan untuk memahami seluk-beluk ormas di Indonesia. Legalitasnya bukan dari penguasa, karena itu adalah HAM yang sudah melekat pada warga negara. Mereka berhak berserikat dan berkumpul, termasuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan jelasnya. Pernyataannya tersebut juga didukung oleh aturan baru MK yang menyatakan bahwa ormas tidak terdaftar bukan berarti bisa dibubarkan. Eksistensi semua ormas itu tidak tergantung pada ada tidaknya pengakuan dari negara, melainkan dari kegiatan atau aktivitas ormas itu sendiri, jelas Refli Harun. Refli Harun juga berharap agar aparat keamanan bisa memahami secara matang tentang konstitusi dan HAM, supaya aparat tidak menggunakan bahasa kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan yang justru bisa dikatakan melanggar hukum, HAM dan konstitusi, kata Refli Harun. HNW sebut kasus tewasnya 6 laskar FPI bentuk pelanggaran HAM berat. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid HNW menanggapi rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM terhadap tewasnya 6 laskar Front Pembela Islam FPI pengawal Habib Rizik Syihab. Dalam rekomendasinya, Komnas HAM menyatakan pembunuhan sejumlah laskar FPI merupakan pelanggaran HAM dan bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Padahal, menurut HNW, Komnas HAM menyebutkan pembunuhan 4 laskar FPI adalah unlawful killing. Itu jelas termasuk sebagai tindakan extrajudicial killing yang disebut oleh UU HAM sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM berat, ujar HNW dalam keterangannya Sabtu 9 Januari 2021. Terkait hal ini, HNW juga menjelaskan tentang pelanggaran HAM berat sesuai ketentuan pasal 104 ayat 1 UU nomor 39 tahun 1999. Yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pembunuhan massa genosida, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, RBT atau extrajudicial killing, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis, systematic discrimination, katanya. Oleh karena itu, HNW menilai wajar bila beberapa NGO seperti IPW, Amnesty International, YLBHI, dan Kontras menyimpulkan penembakan mati terhadap laskar FPI termasuk extrajudicial killing serta termasuk kategori pembunuhan HAM berat. Menurut HNW, jika kasus tersebut dinyatakan pelanggaran HAM berat, maka pengusutan akan lebih serius dan aturan hukum lebih bisa ditegakkan di Indonesia. Hal ini mengingat Indonesia yang merupakan negara hukum dan demokrasi dengan UUD terkait perlindungan dan pelaksanaan HAM. Ia pun menambahkan, pelanggaran HAM berat nantinya perlu diurus sesuai dengan mekanisme UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Penyelidikan Komnas HAM tersebut juga bisa langsung diteruskan ke Jaksa Agung untuk penyidikan lebih lanjut. Mekanisme ini lebih adil karena tidak melibatkan institusi yang anggotanya diduga melanggar HAM dalam kasus ini, yaitu kepolisian imbuhnya. HNW mengimbau agar Komnas HAM menjelaskan kategori pelanggaran HAM terkait pembunuhan laskar FPI sekaligus soal kejahatan terhadap kemanusiaan merujuk pasal 9 huruf A dan huruf F UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. HNW menyebut kasus ini dapat diduga sebagai peristiwa pembunuhan dan penyiksaan secara sistematik terhadap 6 laskar FPI. Penembakan mati itu dilakukan setelah penguntitan yang dilakukan oleh aparat dan bukan bahwa sanksi yang merekam dalam HP diminta oleh polisi untuk menghapus rekaman tersebut. Ini menunjukkan adanya indikasi bahwa peristiwa itu bukan penyiksaan dan pembunuhan biasa, paparnya. Ia juga mengatakan bila merujuk pada pasal 9 huruf F, penyiksaan yang dimaksud adalah adanya tindakan yang dengan sengaja
dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat. Adapun tindakan tersebut dapat berupa baik fisik maupun mental terhadap seorang tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan. Korban 4 orang itu sebagaimana kesimpulan Komnas HAM berada dalam posisi di bawah pengawasan pihak kepolisian ibunya. Meskipun Komnas HAM tidak menyatakan kasus tersebut,